wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arnitia Permana dalam kelas Arnitia. Kali ini kita masih akan melanjutkan materi kelas 8 tentang drama dengan KD yang berbeda. Oke, setelah ini akan Ibu bacakan KD dan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. KD atau kompetensi dasar pada pertemuan hari ini adalah KD 3.16, yaitu menelaah karakteristik, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas, serta KD 4.16, yaitu menyajikan drama dalam bentuk pentas atau naskah. Tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menelaah karakteristik, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam teks drama, dan kalian mampu menyajikan drama dalam bentuk pentas ataupun naskah. Baik, langsung saja kita mulai penjelasan mengenai materi tentang struktur teks drama. Struktur teks drama dimulai dengan prolog. Ya, prolog ini berisi pendahuluan atau pembukaan dari sebuah drama, ya. Jadi dalam prolog ini biasanya yang mengisahkan adalah dalang atau tukang cerita atau bisa juga disebut narator. Dia mengisahkan tentang gambaran tokoh atau pemain, gambaran latarnya, waktu, tempat, dan suasana. Misalnya, suatu ketika terdapat sebuah keluarga. Keluarga itu sedang berada di ruang makan. Mereka sedang asik berbincang. Oke, jadi gambaran awal dari sebuah teks drama. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan struktur yang kedua. Baik, struktur yang kedua dari teks drama setelah prolog yang tadi diceritakan oleh narator, dalang atau tukang cerita, selanjutnya adalah dialog. Oke, jadi tadi sudah digambarkan ada sebuah keluarga yang sedang makan di ruang makan. Lalu mereka berdialog. Dilanjutkan setelah tadi satu paragraf adalah prolog, dilanjutkan dengan dialog, yaitu percakapan yang diucapkan oleh para pemain dalam drama atau sandiwara. Oke, dalam dialog ini percakapannya itu diharapkan dapat menggambarkan watak si tokoh atau pemain, lalu dapat menggambarkan masalah atau problematika yang dihadapi oleh pemain atau cara, dan mereka juga diharapkan dapat menggambarkan cara menyelesaikan problematika atau masalah yang dihadapi dari dialog ini. Oke, selanjutnya dalam dialog ini terbagi menjadi beberapa urutan. Oke, jadi dalam dialog itu ada beberapa alur yang tersaji. Misalnya nih, yaitu pertama ada orientasi. Oke, jadi tidak langsung ke inti masalahnya, ada orientasi terlebih dahulu. Nah, ini merupakan bagian awal dari cerita yang menggambarkan sesuatu yang sudah ataupun sedang terjadi, yang sudah atau sedang dialami si tokoh. Oke, yang kedua adalah komplikasi. Ini berisi awal masalah dan juga puncak masalah. Oke, dalam hal ini atau dalam bagian ini terdapat masalah atau konflik yang dialami sama si tokoh, ya. Bisa berupa halangan-halangan yang dihadapi sama si tokoh untuk mencapai tujuan, rintangan-rintangan atau gangguan-gangguan yang dialami si tokoh. Atau bisa jadi kekeliruan yang dialami si tokoh. Oke. Nah, ini ada di dalam komplikasi. Dalam komplikasi ini kita juga bisa mengetahui watak si tokoh. Akan terlihat mana yang termasuk protagonis, mana yang termasuk antagonis, mana yang tritagonis. Akan terlihat juga mana yang termasuk tokoh sentralnya atau tokoh yang menggerakkan ceritanya siapa. Oke. Nah, yang ketiga, dalam dialog ada juga yang disebut sebagai resolusi. Resolusi ini merupakan bagian akhir dari si drama nih atau dari dialognya, bagian akhir. Bisa berupa penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi oleh tokoh. Oke. Nah, ketiga ini masuk ke dalam bagian dialog.
Oke, dia termasuk bagian dialog. Baik, yang ketiga dari struktur drama adalah epilog. Ya, ini adalah bagian akhir atau bisa juga disebut penutup atau kesimpulan dari si drama. Nah, ini berfungsi untuk menyampaikan inti ceritanya, inti cerita atau inti sari dari cerita drama atau maksud dari dramanya itu apa, disampaikan dalam epilog. Nah, biasanya yang menyampaikannya bisa langsung aktornya atau pemainnya menyampaikan langsung kesimpulan isi ceritanya atau inti sarinya gitu ya, atau bisa juga disampaikan oleh si dalang atau tukang cerita, atau bisa juga disebut sebagai narator. Oke, jadi dalam struktur drama ada 3. Yang pertama adalah prolog, lalu dialog, dan epilog. Dalam dialog ini terbagi menjadi 3 urutan atau 3 bagian. Ada orientasi, lalu ada komplikasi, dan ada resolusi. Oke, materi selanjutnya adalah aspek kebahasaan dalam teks drama. Aspek kebahasaan yang pertama adalah kalimat langsung ya, karena dia berupa percakapan, jadi banyak sekali kalimat langsung di sana. Dan ciri utama kalimat langsung adalah menggunakan tanda petik di awal dan akhir kalimatnya. Oke, jangan lupa tentang kaidah penggunaan atau penulisan huruf kalimat langsung ya. Jadi di awal itu harus menggunakan huruf kapital, lalu diakhiri dengan intonasi final, bisa titik, tanda seru atau tanda tanya, baru diakhiri dengan tanda petik yang di akhir. Oke. Lalu yang kedua, aspek kebahasaan dalam drama adalah kata ganti orang. Oke, kata ganti orang ini yang pertama nih jenisnya ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, ini terbagi lagi nih, ada kata ganti orang tunggal dan jamak. Tunggal ini contohnya untuk orang pertama tunggal adalah saya. Orang pertama tuh saya, kita gitu ya. Saya, aku, tuh hamba. Nah, ini adalah orang pertama tunggal. Orang pertama jamak berarti lebih dari satu. Contohnya adalah kami. Kami, kita. Ayo kita pergi ke sana. Kami ingin bertemu dengan Anda. Oke, jadi ini adalah jamaknya atau lebih dari satunya. Lalu kata ganti orang yang kedua, orang kedua ini terbagi lagi menjadi tunggal dan jamak. Orang kedua tunggal adalah kamu. Jadi ketika saya itu orang pertama pasti sedang berbicara dengan kamu atau Anda. Oke, jadi lawan bicara kita adalah orang kedua. Oke, nah orang kedua tunggal Anda atau kamu. Sedangkan orang kedua jamak adalah kalian. Misalnya nih, ibu sedang mengajar, ya. Ibu ingin menyampaikan atau saya ingin menyampaikan kepada kalian. Nah, kalian ini sebagai orang kedua yang sedang ibu ajak bicara. Oke, orang kedua jamak karena kalian lebih dari satu. Oke, selanjutnya adalah orang ketiga. Orang ketiga ini juga terbagi menjadi 2, jamak dan tunggal. Tunggalnya adalah dia. Jadi aku, kamu sedang berbicara, lalu dalam pembicaraan kita membicarakan tentang dia. Oke, jadi dia itu tidak terlibat dalam pembicaraan kita karena dia adalah orang ketiga. Oke, nah ini untuk tunggalnya, jamaknya apa? Mereka. Kan menyebut itu juga dia. Oke, mereka. Kalau kamu kan kamu gitu ya. Kita saling berhadapan gitu. Oke, ini adalah pembagian dari kata ganti orang. Oke, selanjutnya adalah aspek kebahasaan drama yang ketiga, yaitu kata sapaan. Jadi karena dia bentuknya banyak dialog, pasti banyak sekali kata sapaan. Ya, misalnya, apakah kamu sudah makan, Dik? Nah, Dik itu maksudnya adik nih ya. Oke, lalu ada kata ibu, gitu menyapa ibu, anak, nak, itu ya bapak. Itu maksudnya kata sapaan. Dan hal yang harus diingat adalah saat kalian menulis kata sapaan yang memang benar-benar mengajak berbicara pada orang tersebut, berarti kata sapaannya menggunakan huruf kapital walaupun dia ada di akhir kalimat. Apakah kamu sudah mengerjakan ini, nak? Nah, nak di situ kan adalah sapaan dari anak.
Oke, dia di akhir kalimat, berarti N-nya itu menggunakan huruf kapital. Oke. Yang selanjutnya adalah konjungsi temporal atau kata hubung penanda waktu. Banyak sekali digunakan dalam teks drama atau naskah drama. Contohnya adalah kata sebelum, sekarang, setelah itu, semenjak, lalu, kemudian, itu ya. Contoh dari konjungsi temporal yang menandakan waktu. Oke. Yang kelima adalah kata kerja. Oke, kata kerja ini biasanya cirinya dia menggunakan imbuhan me atau ber. Oke, atau bisa juga kata dasar yang memang bermakna melakukan sesuatu. Kan kata kerja itu adalah kata yang melakukan sesuatu yang aktif gitu ya, melakukan sesuatu. Oke, dia adalah kata kerja. Nah, tambahan lagi nih, selain me, ber, itu juga ada kata di. Nah, imbuhan di ya. Oke, ini juga termasuk kata kerja karena me ini aktifnya, di adalah pasifnya, kalimat pasifnya, tapi sama-sama berupa kata kerja. Oke. Yang keenam adalah kata sifat. Kata sifat bagaimana cara membedakannya dengan kata kerja? Kalau kata sifat biasanya bisa kita tambahkan dengan kata sangat. Oke, atau kata terlalu. Misalnya nih, bersih ya. Bersih itu sangat bersih, terlalu bersih. Tapi kalau kata kerja nggak bisa kita tambahkan dengan kata sangat atau terlalu. Misalnya makan, makan kan kata dasar, tapi bermakna kata kerja, melakukan sesuatu. Oke, sangat makan, terlalu makan, kan nggak bisa ya. Berarti dia adalah kata kerja. Nah, kalau yang kita bisa tambahkan dengan kata sifat sangat dan terlalu, berarti dia merupakan kata sifat. Itu cara membedakannya. Oke, dan kata sifat ini berupa opini. Bersih, bersih itu kan opini ya. Menurut siapa bersih? Oke, adakah standar yang benar-benar baku untuk bersih? Itu kan, menurut saya bersih seperti ini. Ada juga yang ini kurang bersih, harusnya seperti ini. Oke, nah ini adalah kata sifat atau keenam. Ini merupakan aspek kebahasaan yang sering sekali digunakan dalam teks drama. Ada lagi sebenarnya, ada yang menggunakan aspek kebahasaan kalimat tanya, lalu kalimat perintah, lalu kalimat seru gitu ya, kalimat perintah atau kalimat seru gitu. Nah, bahasa yang baku atau tidak baku itu termasuk ke dalam aspek kebahasaan dalam teks drama. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Ini sudah masuk ke keterampilan ya, KD 4.16, yaitu menulis naskah drama. Nah, kalau menulis naskah drama ini sebenarnya kalian sudah setengah jalan, karena dalam hal ini kalian diminta untuk menulis naskah drama dari karya yang sudah jadi, sudah ada. Kalian tidak perlu mengarang dari awal lagi karena sudah ada karyanya, entah itu novel atau cerpen, jadi sudah ada idenya, sudah ada tokohnya, sudah ada alurnya, settingnya juga sudah ada. Tinggal kalian kembangkan menjadi sebuah dialog ya, dengan cara yang pertama adalah kalian harus menguasai dulu cerpen atau novelnya, kalian baca dulu, lalu setelah itu kalian tulis ya, kalian tulis tokoh-tokohnya siapa saja yang terlibat. Oke, terus jenis tokohnya juga langsung ditentukan, yang mana yang protagonis, yang mana yang antagonis, yang mana yang tritagonis ya, yang mana yang sebagai penggerak cerita, siapa nih tokoh sentralnya. Oke, setelah itu kalian tuliskan hal-hal pentingnya, hal-hal penting yang akan menjadi orientasi, komplikasi, dan resolusi. Oke, lalu sudah hal-hal penting sudah kita dapatkan, sudah kita temui gitu ya, temukan, lalu kalian bisa langsung membuat naskah dramanya. Jangan lupa harus sesuai dengan strukturnya. Jadi harus ada epilog, harus ada prolog ya, satu paragraf atau beberapa kalimat di awal, lalu dilanjutkan dialog. Dan jangan lupa dalam dialog itu ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi. Dan di dalam dialog itu juga jangan lupa ada wawancang ya. Wawancang ini adalah dialog yang diucapkan, dan ada kramagung atau petunjuk laku, petunjuk perilaku yang harus dilakukan sama si tokoh kalau memang naskah kalian akan dipentaskan. Oke,
Setelah itu jangan lupakan juga aspek kebahasaan yang sering digunakan dalam naskah drama. Misalnya tadi menggunakan kata sapaan, kalimat langsung, konjungsi temporal gitu ya, dan lain sebagainya. Itu jangan lupa untuk diperhatikan. Nah, itulah cara dalam menulis naskah drama yang sudah ada bentuk karyanya. Oke, yang terakhir dari pembahasan materi ini adalah mementaskan drama, cara mementaskan drama. Yang pertama adalah kalian melakukan pembedahan terhadap isi naskahnya. Jadi, kalian baca naskahnya ya, kita bedah gitu, apa saja sih dalam naskah itu terdapat apa saja gitu, supaya kita semua mengerti maksud dari si naskah. Lalu setelah itu, reading. Semua pemain yang terlibat ya, semua orang yang terlibat dalam pembuatan naskah itu melakukan reading, membaca naskah itu. Oke, walaupun dia sebenarnya adalah sutradaranya atau nanti yang pengatur musiknya, pengatur cahayanya, make upnya, semua melakukan reading supaya paham terhadap isi naskah. Dan bisa jadi ketika pelaksanaan reading ini akan muncul bakat-bakat baru. Oh, yang tadinya misalnya tokohnya akan diperankan oleh si A akan berubah ketika proses reading itu. Oke, akan terlihat nih bakatnya. Oke, terus yang ketiga baru kita melakukan casting. Casting ini pemilihan pemain atau aktor dalam pementasan drama nanti. Oke, lalu setelah itu castingnya sudah ada, kita sudah dapat pemainnya, kita akan langsung mendalami peran yang kita dapat sambil sutradara mengatur blocking. Blocking itu maksudnya adalah posisi si pemain, kapan dia harus masuk ya, masuknya dari mana, keluarnya dari mana, lalu saat dia berdialog kira-kira dia harus berada di mana. Oke, dan blocking itu juga digunakan atau difungsikan untuk supaya saat mereka pentas, benar-benar pentas di atas panggung, tidak ada pemain yang membelakangi panggung atau membelakangi penonton. Oke, jadi kita sudah paham nih, kita posisinya di mana, masuk dari mana, keluar kemana gitu ya. Oke, yang keenam adalah running. Jadi sudah paham posisi kita, dialognya juga sudah didalami, bahkan sudah dihafal gitu, sudah didalami lagi perannya. Kita akan melakukan running atau latihan secara intensif sambil menyiapkan properti yang mendukung latar, waktu, tempat, dan suasana gitu. Terus sambil menyiapkan musik pengiringnya, sambil menyiapkan lighting atau pencahayaannya gitu ya, sambil juga menyiapkan kostum yang akan dipakai oleh pemain dan make up. Make up di sini adalah make up karakter. Memang mungkin ada yang menggunakan make up fantasi ya, karena mungkin tokohnya memang tokoh biasa gitu, misalnya sebagai seorang artis gitu, jadi make upnya make up fantasi. Tapi kalau memang tokohnya tidak sesuai dengan kenyataan kita, misalnya kita menjadi orang yang lebih muda atau orang yang lebih tua, atau misalnya peran kita sebagai perempuan, kita sebenarnya perempuan lalu diminta untuk berperan sebagai pria gitu, seperti yang Sampek Engtai itu. Nah, kisah Sampek Engtai, nah si Engtai itu kan dia menyamar menjadi laki-laki. Nah, gimana nih kostumnya, gimana make upnya gitu. Oke, lalu ini semua sudah disiapkan, baru kita bisa mulai gladi resik. Nah, sebelum pementasan usahakan gladi resik. Gladi resik ini sebenarnya kalau gladi resik memang yang sudah benar-benar rapi gitu ya. Ada juga yang namanya gladi kotor. Jadi sebelum masih awal-awal dipentaskan dari awal sampai akhir, baru nanti gladi resik. Nah, setelah gladi resik itu kita akan tahu nih di mana kekurangan kita, apa yang mesti ditambah, apa yang mesti harus diperbaiki. Baru setelah itu kita lakukan pementasan. Oke, semuanya sudah siap, karena kalau drama ini harusnya itu benar-benar secara alami, benar-benar seperti kenyataan. Jadi semua propertinya itu sangat mendukung, semua orang yang terlibat juga sangat mendukung. Oke? Baiklah, setelah kalian menyaksikan penjelasan dari Ibu, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik.
Seperti biasa, kita akan melaksanakan latihannya secara mandiri setelah ini. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.